Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Bapak Michael Lumbas, Pak Sekjen, Pak Ari, serta jajaran pengurus yang hadir, baik dari pusat maupun daerah, Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Sore hari ini saya sangat senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu sekalian, karena memang sudah lama sekali dan karena kesibukan kita masing-masing tidak bisa berjumpa dalam kurun waktu yang lama. Tapi yang saya senang adalah apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum maupun Mas Eko tadi. APJ harus Bapak Jokowi tidak gerusa-gerusu. Masih tenang, tidak terbawa arus ke sana ke sini, dan masih bekerja di bidangnya masing-masing. Itu yang juga saya lakukan. Kita sekarang ini masih bekerja dalam kondisi suasana global, suasana dunia yang tidak mudah, sangat sulit. Dari imbas pandemi sampai sekarang ini, ekonomi dunia belum nampak tumbuh kembali. Berat 96 negara masuk menjadi pasiennya IMF. Karena saya sering ingin mendapatkan informasi dari IMF, dari Bank Dunia, World Bank, dari OECD, dari lembaga-lembaga dunia yang memiliki informasi yang penting, itu saya dengar. Sehingga saya tahu betul kondisi global ini akan seperti apa, dan dalam kondisi yang seperti apa. Dulu tahun 97-98, nggak ada 10 negara. Nggak ada 10 negara yang menjadi pasiennya IMF. Guncang semuanya dan pemerintah kita ambruk saat itu. Sekarang ini 96 negara menjadi pasien IMF. Sehingga kita patut bersyukur alhamdulillah. Negara kita masih pada posisi yang normal dengan pertumbuhan ekonomi tahun lalu 5,3%, kuartal pertama tahun ini 5,03%. Kalau kondisi ini terus bisa kita pertahankan, kita akan menjadi yang terbaik di seluruh dunia. Kalau di G20 kita yang terbaik sekarang ini. Jadi kalau kemarin waktu pas G20 di Bali, kita berani tegak, optimis, menyampaikan pandangan-pandangan terhadap suasana global. Kita juga berani, ya karena kita pada posisi yang baik. Dan yang lainnya pada posisi yang sangat sulit. Baik inflasinya, inflasi itu artinya apa? Harga-harga barang dan jasa semuanya naik. Kalau inflasinya tinggi, kita masih bisa kita pertahankan pada kondisi yang sangat normal. Inflasi kita tahun kemarin masih di angka 5,9. Bulan kemarin sudah anjlok menjadi 3,5.
turun. Negara-negara lain semuanya naik. Bapak Ibu kalau punya saudara di Eropa, tanyakan berapa kenaikan harga gas. Ada yang sampai 700%. Berapa harga pangan? Naik, ada yang sampai 2 kali lipat. Kita saja naik BBM 10%, 20%, demonya 3 bulan. Ini naiknya 700%, bayangkan. Coba kalau kita naik 700%, Bapak Ibu bisa bayangkan. Setiap hari demo nggak akan ada, bisa nggak tahu berapa tahun. Oh, naik 10% aja 3 bulan demo. Kondisi ini yang harus kita, sekali lagi, kondisi seperti ini harus kita syukuri dan kita semuanya harus kerja keras, jangan kehilangan fokus, sehingga menyebabkan stabilitas politik kita menjadi terganggu. Saya nggak mau, saya dibawa ke sana ke sini sebentar. Ini kita masih dalam posisi bekerja, fokus agar negara kita tidak masuk ke dalam kategori-kategori yang tidak baik. Sekali lagi, 96 negara, hampir separuh dari negara yang ada di dunia. Mengerikan sekali, Pak. Saya kalau ketemu Perdana Menteri, ketemu Presiden negara lain, bicaranya seperti yang ngeri juga. Negara-negara yang sudah maju, negara besar aja bergelimpangan seperti itu. Sekali lagi, ini yang harus kita syukuri. Jadi kalau saya ditarik ke sana, ya boleh, nggak apa-apa, senyum. Tarik ke sini ya boleh, senyum. Jangan kita terlalu tertarik ke dalam situasi, suasana tahun politik yang sampai saat ini kita lihat semuanya belum jelas. Koalisinya siapa? Dengan siapa? Partai mana dengan partai mana? Belum jelas. Kalau koalisinya saja belum jelas, apa yang mau kita lakukan? Ya bekerja saja. Setuju? Bapak Ibu bekerja saja. Nanti kalau saatnya sudah sampai, ya pasti akan tahu. Cawapresnya siapa? Belum jelas. Capresnya, cawapresnya siapa? Cawapresnya. Masa belum jelas Bapak Ibu milih? Ya enggak? Ya jelas ya. Jadi jangan ngejar-ngejar Pak Ketum, suruh nanyakan ke saya, Pak siapa ini? Tanyakan ke Pak Jokowi, siapa ini? Jawaban saya, kerja. Bekerja. Agar kondisi negara ini tetap baik, ekonomi berjalan dengan baik, yang di bawah juga bisa bekerja dengan baik. Dulu nggak pernah saya tuh ngecek ke pasar tiap seminggu sekali 2 kali, nggak pernah. Karena kondisi dunia normal di periode pertama. Tapi sehabis COVID, ditambah perang Ukraina, setiap seminggu, setiap minggu, saya pasti sekali 2 kali datangi pasar. Untuk apa? Ngecek betul. Telur naik enggak? Daging ayam naik enggak? Bawang putih naik enggak? Beras naik enggak? Bawang merah naik enggak?
sayur naik beras. Sehingga kalau tahu, secepatnya segera bisa dilakukan tindakan preventif. Tegur daerah, tegur provinsi. Pak Gub, ini telurnya naik. Saya kemarin lihat daging ayam naik. Ternyata kemarin sudah saya cek lagi, sudah turun lagi. Nah, Bupati Bangli, misalnya inflasinya naik, inflasi naik, saya cek di bawah. Gimana? Ya Pak, misalnya, ini karena beras naik Pak, telur naik, oke, selesaikan. Mungkin distribusinya, mungkin pasokannya, mungkin suplainya. Nggak bisa lagi kita sekarang ini bekerja makro itu nggak bisa. Wah, strategi makronya nggak bisa. Sekarang ini kerja kalau tidak detail, dilihat satu persatu bisa lolos. Bahaya banget. Bahaya sekali. Sekarang kita ngecek inflasi itu setiap minggu. Mendagri saya sudah cek semua. Provinsi, kabupaten, dan kota dicek semuanya. Yang inflasinya tinggi, langsung dipampang. Bupatinya atau gubernurnya atau wali kotanya kan mau tidak mau harus berusaha supaya minggu depan ini tidak ditayangkan lagi, dipampang lagi. Sekali lagi, bekerja sekarang ini harus kerja detail. Tidak bisa bekerja makronya saja. Makronya kita harus ngerti, mikronya kita harus juga ngerti, dan lapangannya kita juga harus tahu. Saat beras naik, ibu-ibu teriak enggak? Asli. Saya ke bawah itu ke desa, ke kampung, Pak, beras naik ini Pak. Kenapa beras naik? Cek, karena harga pupuknya naik. Kenapa harga pupuk naik? Karena bahan baku untuk pupuk juga naik. Kenapa bahan baku pupuk itu naik? Karena bahan bakunya dari Rusia sama dari Ukraina. Di sana perang. Cari bahannya jadi sulit, rebutan semua negara, harga naik. Bahan bakunya, sehingga pupuknya juga ikut naik. Pupuk naik, hati-hati. Petani pasti berat menghadapi itu. Sehingga mau tidak mau, karena ongkos produksinya naik, harga berasnya ikut naik. Kan nggak mungkin kita tekan agar petani tetap jual murah. Kalau kos produksinya, biaya produksinya naik. Keseimbangan itu yang harus kita lakukan. Harganya seperti apa? Ibu-ibu menyampaikan, Pak, berasnya naik. Ya kalau kita tidak beri ruang kenaikan, petaninya gantian, saya ke desa pasti, Pak, harga beras kenapa nggak bisa naik? Jadi pemerintah itu kalau nggak bisa menjaga keseimbangan, yang satu senang, yang satu nggak senang. Peternak misalnya, ke pasar, pedagang, Pak, ini telurnya naik. Pasti teriak kalau telurnya naik. Ibu yang beli juga pasti akan teriak. Tapi peternak ayam petelur, kalau harganya jatuh, dibuangi, sering kan? Buangi di jalan, protes. Kenapa dibuangi? Harganya jatuh Pak, rugi kita Pak. Menjaga keseimbangan itu yang tidak mudah. Ini kan banyak ibu-ibu supaya nggak tahu. Jadi tidak hanya urusan pembeli atau masyarakat umum yang kita lihat, tetapi juga para peternak, para petani, kita lihat ongkos-ongkos produksinya seperti apa. Hal yang nggak mudah sebuah negara
sebesar Indonesia yang sekarang penduduknya sudah 280 juta mengelola negara. Beda kalau satu daratan. Kita ini 17.000 pulau. Semuanya butuh infrastruktur, butuh jalan, butuh pelabuhan, ada yang minta airport, semuanya harus ada sekolah, semuanya harus ada rumah sakit atau puskesmas. Presiden lain kalau tanya ke kita, bingung juga gimana itu Presiden Jokowi menyiapkannya. Ya harus disiapkan. Karena itu kebutuhan dasar kita, sekolah, rumah sakit atau puskesmas. Yang main satu daerah akan enak banget. Kita ini 17.000 pulau. Mereka bayangin, nggak bisa bayangin betapa rumitnya manajemen negara kita ini. Memang rumit. Sehingga pemimpin ke depan itu betul-betul harus mau bekerja untuk menyelesaikan kerumitan-kerumitan yang ada dengan manajemen negara yang baik. Jangan naken-nakan duduk di istana, enak banget itu. AC-nya dingin, kursinya empuk, makanan banyak, enak. Bukan itu. Karena masalah yang kita hadapi ini sangat banyak sekali. Sekali lagi, saya sangat menghargai Rakernas yang diadakan oleh HPJ dengan rekomendasi-rekomendasi yang tadi saya sudah dengar. Sekali lagi, terima kasih atas dukungan yang selama ini diberikan kepada pemerintah, kepada saya dalam menjalankan mandat yang diberikan rakyat, dan saya hanya bisa bekerja keras dengan kabinet yang kita miliki untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Masih banyak sekali kekurangan yang juga harus kita selesaikan, dan dalam waktu masih setahun lebih ini saya akan terus bekerja keras, dan kita harapkan negara kita akan baik, akan semakin baik, siapapun pemimpinnya ke depan. Tapi yang kita harapkan adalah pemimpin yang bisa membawa negara kita menjadi semakin baik. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati kita. Om Santi 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 Om.